Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Nabila Oktaviana Sarina, mahasiswa Pasca Sarjana Institut Teknik Nusantara. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang hasil mini riset yang telah saya lakukan dengan judul "Peran Guru dalam Memotivasi Pelajar Siswa untuk Meningkatkan Prestasi". Adapun yang melatar belakangi penelitian tersebut adalah bahwa motivasi ini memiliki peranan penting dalam proses belajar mengajar, baik itu untuk guru maupun untuk siswa. Dan untuk saat ini, banyak sekali siswa yang kurang termotivasi untuk belajar. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap para siswa yang acuh terhadap proses pembelajaran, di mana mereka tidak memperhatikan guru ketika menjelaskan materi serta tidak mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru. Adapun rumusan masalah yang akan kita bahas di sini yaitu bagaimanakah cara guru untuk memotivasi siswa, kemudian bagaimanakah prestasi siswa sebelum dan sesudah dimotivasi, kemudian bagaimanakah peranan guru, dan bagaimana implementasi hasil motivasi belajar terhadap prestasi siswa, dan yang terakhir, apa sajakah faktor pendorong dan juga faktor penghambat dalam memotivasi belajar siswa di UTS Amatur. Adapun pembahasan kita yaitu apa sih peranan guru? Ada beberapa peranan yang harus dimiliki oleh guru. Antaranya yaitu guru sebagai demonstrator. Kemudian yang kedua, guru sebagai pengelola kelas. Yang ketiga, guru sebagai mediator. Keempat, guru sebagai fasilitator. Kemudian guru sebagai evaluator. Dan yang terakhir yaitu guru sebagai motivator. Kemudian ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, di mana faktor ini ada beberapa, yaitu ada faktor internal siswa, yaitu ada aspek fisiologis dan juga aspek psikologis. Dan ada juga faktor eksternal siswa, di mana lingkungan sosial dan juga lingkungan non-sosial ini mempengaruhi bagaimana belajar. Dan ada faktor pendekatan belajar. Kemudian, yang ketiga adalah motivasi belajar. Di sini didefinisikan apa arti motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu mover, yang berarti dorongan atau daya penggerak. Banyak beberapa ahli yang sudah mengemukakan pengertian motivasi dengan berbagai sudut pandang mereka masing-masing, namun intinya ini tetap saja sama, yaitu sebagai suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri seseorang dalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ada beberapa pendapat, yaitu adanya pendapat dari Huit, kemudian ada pendapat dari Tursman Hakim, dan ada pendapat dari Sudarwan. Selanjutnya ada jenis-jenis motivasi. Yang pertama ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kemudian ada prinsip-prinsip motivasi belajar, di mana motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Kemudian motivasi intrinsik ini lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Dan motivasi berupa pujian ini lebih baik daripada hukuman. Dan motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan belajar, serta motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar. Ada beberapa bentuk-bentuk motivasi, di antaranya yaitu motivasi dalam memberi angka, kemudian hadiah saingan ataupun kompetensi, dan juga bentuk motivasi dalam ego involvement, dan ada bentuk lain yaitu memberikan ulangan, mengetahui hasil, dan bentuk motivasi berupa ujian, serta ada hukuman. Ada pula bentuk motivasi berupa hasrat untuk belajar, dan juga ada minat. Dan selanjutnya ada macam-macam motivasi, antaranya yaitu
Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya, kemudian jenis motivasi menurut pembagian dari word, form, dan practice, dan motivasi jasmani serta rohani. Selanjutnya, peranan motivasi dalam proses pembelajaran itu motivasi sebagai motor penggerak ataupun pendorong belajar. Peran motivasi memperjelas tujuan dari sebuah pembelajaran. Peran motivasi menyeleksi arah pembuatan dan peran motivasi internal dan eksternal pada pembelajaran serta peran motivasi yang melahirkan sebuah prestasi. Adapun peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di antaranya yaitu menjadikan siswa yang aktif dalam kegiatan belajar mengajar, menciptakan suasana kelas yang kondusif, menciptakan metode pembelajaran yang bervariasi, meningkatkan antusias dan semangat dalam mengajar, serta memberikan penghargaan dan menciptakan aktivitas yang melibatkan siswa dalam proses belajar. Adapun peran motivasi belajar dalam meningkatkan prestasi siswa, yaitu di mana kemampuan yang diperoleh anak selalu melalui kegiatan belajar. Menurut Sudrajat, hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia menerima pengalaman. Jadi, dari kedua pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki siswa setelah dilakukan proses belajar mengajar dalam tujuan pembelajaran. Adapun metodologi penelitian yang kita gunakan yaitu untuk waktu dan tempat penelitian dilakukan di MTS Al-Maktoum pada bulan Oktober. Kemudian jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Kemudian data dan sumber datanya menggunakan data primer dan data sekunder serta teknik dan prosedur pengumpulan datanya, prosedur analisis data, dan uji keabsahan data. Kemudian, bagaimana sih peran motivasi belajar dalam meningkatkan prestasi siswa? Di mana sebelum kami melakukan metode motivasi tersebut, adalah metode pembelajaran belum sesuai dengan cara belajar siswa. Kemudian, siswa juga kurang aktif di dalam kelas, serta siswa belum menguasai materi yang disampaikan. Ini sebelum kita menerapkan motivasi kepada para siswa untuk meningkatkan prestasi. Tetapi setelah diadakannya motivasi tersebut, terdapat beberapa perubahan, antaranya pemberian motivasi belajar dengan meningkatkan kreativitas dalam proses belajar mengajar. Kemudian penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran menunjukkan peningkatan. Adapun tujuan motivasi di antaranya yaitu mendapatkan ridho Allah dan juga tujuannya yaitu agar rohani menjadi benar. Ada beberapa hadis dan ayat terkait motivasi, di antaranya yaitu Al-Mujadalah surat Al-Mujadalah ayat 11. Dan juga ada sebuah peribahasa yang mengatakan hari ini lebih baik dari hari kemarin, di mana bahwa kita dalam melakukan kehidupan ini harus lebih baik daripada apa yang kita lakukan kemarin. Kemudian, faktor pendorong dan penghambat motivasi belajar. Untuk faktor pendorong yaitu ada faktor intrinsik dan ekstrinsik, di mana faktor intrinsik adalah faktor yang ada dari dalam si siswa itu sendiri, sedangkan faktor ekstrinsik adalah faktor dari luar siswa. Adapun penghambatnya di antaranya kesehatan fisik siswa yang menurun ataupun karena siswa sakit, kemudian keadaan psikologi yang sedang tidak stabil seperti rasa bosan. Ada pula lingkungan sosial sekolah seperti para guru, staf, maupun teman-temannya di kelas dapat juga mempengaruhi semangat belajar dari siswa tersebut. Kemudian suasana sekolah dan waktu yang digunakan untuk belajar ini juga menjadi salah satu faktor penghambat dari motivasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa motivasi tersebut berpengaruh pada prestasi belajar siswa, di mana peran motivasi dalam meningkatkan prestasi belajar menjadi penting, terutama pada siswa karena hasil belajar akan menjadi lebih maksimal